Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang bagaimana cara membuat soal PAT online dengan menggunakan Google Formulir. Nah, pertama kita masuk dulu ke email kita, email akun Gmail. Setelah itu kita ke pojok kanan, di sini ada titik 9, kita klik, kemudian kita klik Google Drive. Setelah itu kita klik baru nih, kemudian kita klik lainnya, kemudian kita pilih Google Formulir, kemudian kita klik yang formulir kosong. Nah, ini adalah tampilan awal dari Google Form. Nah, kita kasih judulnya, misalkan soal PAT KWU kelas 10. Deskripsinya misalkan kemudian kalau ini judulnya sudah, kemudian yang kedua ya, kemudian bagian yang kedua itu adalah biasanya itu adalah kita mengetikkan untuk kolom nama. Kita tulis ya, nama. Kemudian jenis jawabannya, misalkan di sini diklik itu ya, kita pilih. Kalau nama biasanya nanti siswa akan mengisi sendiri ya, dengan jawaban singkat. Jadi makanya kita pilih yang jawaban singkat. Kemudian jangan lupa di sini ini diaktifkan ya, dengan cara digeret ya, diseret ke kanan ya, atau diklik aja. Nah, sehingga setiap siswa itu wajib mengisi ini, mengisi nama. Kalau ini nggak diaktifkan, misalkan seperti ini, nanti siswa tanpa mengisi ini itu bisa mengerjakan, makanya kita aktifkan. Kemudian kalau sudah nama, kemudian untuk membuat kolom berikutnya itu kita klik tambah pertanyaan. Dan biasanya kalau ulangan itu selain nama itu misalkan adalah kelas. Nah, kelas itu biasanya mengisi sendiri bisa siswa, tetapi biasanya lebih mudah kita bentuknya adalah drop down ya, jadi anak itu memilih. Nah, ini di setting, ini adalah bentuknya adalah drop down ya. Nah, jadi kelasnya kira-kira kelas berapa, misalkan kelas 10 MIPA 1. Jadi nanti anak tinggal pilih MIPA 2. Nah, ini misalkan saya untuk semua kelas di kelas 10 dari IPA maupun IPS, misalkan IPA itu 4, kemudian IPS 4. Nah, jadi nanti anak tinggal mencentang saja. Kalau sudah, biasanya ini ya, nama, kemudian kelas, kemudian juga kalau mau ditambahkan NIS juga nggak apa-apa, atau nomor absen ya, atau NIS misalkan NIS. Nah,
Listnya nanti misalkan mengisi sendiri. Nah, kalau mengisi sendiri ini pakai jawaban singkat ya, jawaban singkat. Ini nggak usah validasi respon. Nah, sudah seperti ini. Kemudian wajib diisi ya. Nah, kalau sudah, ini sudah semua. Kemudian untuk menjaga keamanan itu biasanya kalau dalam soal ulangan online itu dikasih yang namanya token. Kita klik di sini ya. Kita akan kursor di sini. Kemudian bukan ini ya, bukan tambahkan pertanyaan, tetapi nanti kita nih lewat tambahkan section atau bagian. Klik yang ini, yang tanda seperti ini. Nah, yang kedua adalah token. Nah, kita bikin judul token. Deskripsinya misalkan isi token dengan benar. Kemudian kita kasih pertanyaan untuk tokennya. Kita klik ini, tambah. Kemudian ini juga misalkan tokennya, ketik aja sama. Kemudian bentuknya adalah jawaban singkat, tapi jawaban singkatnya kita kasih ini kuncinya atau tokennya atau passwordnya. Di sini bentuknya misalkan bukan angka ya, misalkan adalah teks. Kemudian teksnya misalkan agar ya. Kemudian di sini adalah teks atau notifikasi ketika tokennya adalah salah. Misalkan maaf, tokennya salah. Ini juga sama, isi. Kalau sudah, ini jadi dari nama, kolom nama, kemudian kelas, NIS, kemudian bagian yang kedua adalah token sudah, kemudian bagian yang ketiga, ini kita klik untuk ini, bagian soalnya. Nah, ini misalkan adalah soal. Nah, kemudian untuk pertanyaannya, tinggal kita tambahkan ini. Klik tambah, kemudian nanti kita tinggal inputkan pertanyaannya. Nah, untuk mempermudah atau mempercepat dalam proses pembuatan soal online ini, kita harus sudah menyusunnya di Word terlebih dahulu. Saya cari misalkan bank soalnya. Nah, ini misalkan adalah contoh bank soalnya. Kalau bentuknya adalah ini numbering, ini harus dihilangkan dulu. Caranya gampang, kita blok semua atau Ctrl A, kemudian kita ke numbering, ini kita nol ya, pilih yang nol sehingga nanti hilang semuanya. Nah, ini sudah hilang. Nah, untuk memasukkannya itu sangat mudah, tinggal di copy aja soal dari sini. Nih, di blok dulu, kemudian Ctrl C atau copy, kemudian masukkan ke sini ke kolom pertanyaan. Kemudian untuk jawaban itu ini semuanya ya, jawabannya di copy, di blok dulu, kemudian di copy, kemudian ditekan di sini. Nanti secara otomatis akan dipas ke bawah ya, sesuai dengan jumlah optionnya. Nah, ini A, B, C, D, E ya. Tetapi kalau dalam ini nggak ada A, B, C, D, E nya ya, karena ini bisa diacak jawabannya. Kemudian ini untuk nomor 1, ini kita jangan lupa, ini adalah bentuknya adalah pilih yang pilihan ganda ya, bukan paragraf ataupun jawaban singkat, tetapi pilihan ganda. Pastikan itu. Ini nomor 1 misalkan. Kemudian kalau pengen buat yang nomor 2, ini tinggal ditambahkan pertanyaan. Nah, sama caranya, kita copy paste dulu,
Nah, kemudian juga lagi bikin lagi pertanyaan untuk nomor 3. Nah, misalkan 3 soal ya. 3 soal. Kemudian ini jangan lupa seperti tadi itu harus di setting, diklik di sini dulu di setting, kemudian wajib diisi sama semua soal, wajib diisi. Nah, ini masih dalam bentuk form. Kemudian untuk menjadikannya kuis kita perlu setting ya. Caranya kita klik ini gambar roda bergerigi setelan, kemudian di sini ada settingan umum, setelan umum. Ini dibiarkan saja. Kemudian biasanya ini yang dicentang ya, jadi satu orang itu hanya bisa 1 kali mengerjakan. Ini klik aja. Kemudian presentasi ini dikosongi saja ya. Kalau acak ini berarti nanti acak, dan kalau acak itu nanti nama juga ikut ngacak ya, jadi ini dibiarkan saja. Nah, ini yang penting adalah ini kuis, ini diaktifkan, jadikan ini sebagai kuis, diklik di sini. Nah, kemudian di sini yang penting itu terkait dengan yang pertama, rilis nilai. Jadi nilai itu akan keluar bagaimana? Kalau yang di sini segera setelah pengiriman. Jadi kalau siswa sudah menginputkan, sudah mengerjakan soal selesai semua, itu nanti akan muncul nilai. Kalau yang ini berarti nanti setelah peninjauan manual ya. Nah, ini pilih yang ini aja, di sini saja ya, misalkan. Oke, kalau untuk ulangan biasanya pakai yang ini ya. Ulangan misalkan semesteran pakainya yang ini ya. Kemudian ini responden dapat melihat ya. Ini di nonaktifkan semua saja ya, jadi siswa tidak tahu ya pertanyaan yang tidak terjawab berapa, kemudian jawaban yang benar itu berapa, itu tidak tahu ya biasanya. Kemudian poinnya berapa itu juga di nonaktifkan saja. Kalau sudah, kita simpan. Nah, kita setting lagi untuk kunci jawabannya di soal ya. Nah, klik di sini, klik di soalnya, kemudian kita setting untuk kunci jawaban. Nah, ini misalkan kunci jawabannya adalah yang D misalkan. Nah, ini kita kasih poinnya berapa kalau benar ya. Bisa semua soal itu poinnya sama, bisa juga berbeda, tergantung dari keinginan kita. Misalkan kalau benar itu 10 ya. Ini klik selesai kalau sudah. Kemudian soal nomor 2, misalkan A ya, ini diklik dulu, diklik pada soal, kemudian klik kunci jawaban. Ini misalkan A, diklik, kemudian poinnya sama, misalkan 10, dan selesai. Nah, soal yang ketiga, sama, diklik dulu di soal, kemudian klik kunci jawaban, kemudian klik di jawaban yang benar, misalkan adalah ini, kemudian poinnya berapa, nah misalkan 10 juga sama, dan selesai. Kalau semua soal itu sudah ditentukan kunci jawaban dan poinnya, berarti ini sudah selesai. Kemudian berikutnya kita tinggal kirim ya. Nah, kirim untuk soalnya ke siswa itu tinggal ini, tinggal klik kirim. Kemudian nanti yang dibagikan ke siswa itu adalah linknya. Klik yang ini seperti rantai link. Nah, ini adalah linknya. Kalau ini terlalu panjang linknya, kita bisa perpendek dengan centang ini, perpendek URL. Nah, sudah. Nah, inilah yang akan dibagikan ke siswa. Misalkan ini ya, Ctrl C atau salin. Kemudian di tab yang kosong kita pastekan atau Ctrl V, enter. Nah, ini sudah jadi ya. Jadi sudah selesai ini. Ya, ini sudah selesai, berarti soalnya sudah selesai nih.
Kemudian ini misalkan gitu, dicoba masukkan nama, misalkan Budi. Kemudian misalkan berikutnya, dan masukkan token, di tokennya misalkan prakerja, klik berikutnya. Nah, yang di sini soalnya muncul. Kita jawab sembarang, misalkan. Kemudian kita kirim atau submit, klik. Nah, ini sudah ini. Kemudian kita sebagai guru untuk melihat jawaban siswa, kita ke, kalau tadi pertanyaan, ini adalah ke respon atau jawaban. Kita klik. Nah, di sini misalkan yang sudah jawab 2 ya. Nah, kita bisa mengetahui jawaban dari siswa ya. Kemudian paling mudah untuk mengolah nilai, kita menggunakan atau kita mendownload yang versi Excel-nya. Caranya klik ini, spreadsheet, kemudian kita klik buat. Nah, ini bisa diketahui ya, skornya adalah 10. Berarti tadi 10 dari 30. Berarti karena tadi yang jawaban yang benar itu hanya 1 ya. Nah, ini berarti skornya 10 ya. Oke. Kemudian ini nanti misalkan mau disimpan, tinggal simpan, atau mau di-download ke Excel itu bisa ya. Download. Kemudian ini pilih yang Excel. Nah, tinggal dibuka. Ini di enable ya. Nah, ini di close. Nah, ini kalau versi Excel-nya. Oke, demikian tadi tutorial bagaimana membuat soal ulangan PAT online dengan menggunakan Google Form. Cukup mudah bukan? Jangan lupa like dan subscribe channel Belajar Mbok. Terima kasih. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.